Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus Tuhan kita. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Samuel Syauta di Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia. Hari ini adalah tanggal 10 Oktober sudah tahun 2021. Ini adalah minggu kedua kita ibadah dan kita mulai lagi dengan online. Kemarin kita udah onsite, puji Tuhan karena semua sehat. Saya percaya ini semua bukan kebetulan tapi oleh karena kasih karunia Tuhan. Amin. Mari jemaat yang terkasih, kita naikkan satu pujian. Ya, terakhir aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu, ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu, ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ya lama disembah Kau Tuhan. Haleluya. Ya lama disembah Kau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Yesus. Kami sembah Kau Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini karena Engkau begitu baik buat kami Tuhan. Dan sebentar kami merenungkan firman Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak bisa apa-apa dan tidak punya apa-apa, agar bisa menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, lawan setiap jemaat, bahkan setiap semua yang mendengarkan firman Tuhan, agar mengalami Engkau setiap hari. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Mari semua yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Ya. Salam jumpa kembali saudara jemaat yang terkasih. Minggu yang lalu kita sempat jumpa tetap muka dan kita dengarkan firman Tuhan. Minggu yang lalu kalau saudara masih ingat, memang harus ingat karena kita akan senantiasa praktek firman Tuhan. Temanya tentang doa.
Kalau saya ulang sekilas, saudara, doa adalah dialog antara Allah. Akronim doa. Doa adalah dialog orang dengan Allah, ya. Nah, artinya, saudara, ini bicara tentang demonstrasi datangkan otoritas Allah di dalam kehidupan saudara. Nah, John Wesley berkata Allah hanya menjawab doa. Itu berarti adalah sebuah sistem kerajaan untuk memindahkan apa yang di surga, saudara. Ya, Matius 6 ayat 5-8 berkata, dan apabila kamu berdoa janganlah berdoa seperti orang munafik. Kalau saudara lihat ayat 6, saudara garis bawahi baik-baik, jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah dan berdoalah kepada Bapamu yang di surga dan yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu akan melihat yang tersembunyi dan akan membalasnya kepadamu. Ini penting, saudara, posisi berdoa. Ini cara berdoa kita. Bagusnya berikan waktu yang khusus untuk Tuhan, sehingga jemaat mengalami terobosan, mengalami dialog. Doa bukan sekedar rutinitas permohonan permintaan di dalam kehidupan saudara sehari-hari, tetapi doa adalah suatu hubungan antara Bapa dengan anak, saudara. Ini perhatiin baik-baik, saudaraku, karena ini akan sangat memberkati kehidupan setiap anak-anak Tuhan yang meminta pertolongan Tuhan. Selanjutnya, saudara, dalam Matius 6 ayat 7-8, ya, ini ditekankan sekali. Doa yang berhasil adalah doa yang memberikan apa, saudara? Pengampunan, saudara, ya. Ada pengampunan. Jangan bertele-tele dalam doa, terus yang kabulkan. Terus yang terakhir di dalam Matius 6, dalam doa Bapa kami berkata, ampunilah sekiranya ada orang yang bersalah kepada kamu. Seperti Bapa, seperti kita mengampuni, maka Bapamu juga yang di surga akan mengampuni kesalahan saudara, ya. Ini hal-hal yang sekelihatannya sederhana, tetapi ini penting sekali. Terus saudara, ada sanjungan, ada penyembahan dalam keintiman, makanya perlu di kamar. Tidak mungkin saudara di tengah jalan doa sambil pujian penyembahan, ya. Doa merupakan hubungan pengakuan kedaulatan Tuhan di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan yang percaya. Amin. Nah, selanjutnya, saudara, saya akan lanjutkan setelah kita mengerti cara berdoa yang dijawab oleh Tuhan. Kita tentunya harus mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara. Ya, contohnya dalam menghadapi masa-masa krisis. Ya, tema hari ini kita akan bicara tentang menyesuaikan diri atau beradaptasi, saudara. Kita kalau di gereja, saudara, bisa sangat mudah angkat tangan, nyanyi bersama-sama dengan teman-teman, ya. Tetapi kalau dalam kehidupan kita sendiri, saudara, kita harus mulai menyesuaikan diri dalam keadaan atau adaptasi hidup kita. Cepat kita mengerti kehendak Allah, ya. Firman Tuhan berkata, Efesus 5 ayat 17, mari buka firman Tuhan dari Efesus 5 ayat 17 berkata begini, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Efesus 5 ayat 17, saya ulang sekali lagi, saudara. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Jadi dalam kehidupan ini tidak melulu saudara harus protokoler, saudara. Harus sesuaikan, harus adaptasikan diri dalam keadaan di tempat saudara tinggal, di tempat saudara berada. Sehingga apapun yang saudara lakukan, pelayanan atau menguatkan orang atau mendoakan orang, saudara akan beradaptasi dengan lingkungan, sehingga lingkungan bisa menerima kita semua. Amin. Nah, ini harus dikerjakan, mengerti kehendak Allah. Usahakan agar mengerti kehendak Allah. Pak, seperti apa? Seperti, ya, saudara, kita tidak boleh benci orang. Itu kehendak Allah. Di dalam rumah tangga, suami dan istri, contoh. Kenapa harus sepakat? Kenapa Mazmur 133 berkata, rukun maka berkat diperintahkan. Suami itu seperti kepala, istri itu seperti anggota, saudara, atau jemaat, saudara. Jadi kalau kompak, kalau kita tubuh manusia kompak, ketika kita diberi sesuatu oleh orang lain, umpama diberi uang 20 miliar, misalnya, contoh sekali, saudara, ya. Nah, ketika kepala kita mengiyakan, tetapi tangan kita tidak begini, tidak menerimanya, kaki kita tidak maju ke depan untuk membawa, terus badan kita enggan untuk melakukannya, maka berkat ini tidak akan mengalami dalam hidup saudara, tidak akan dialami, tidak ada akan mengalami diperintahkan lagi. Karena orang pun ini udah dikasih 20 miliar tapi ditolak. Karena sikap tangan kita diam, ekspresi wajah kita juga diam. Itu makanya harus terjadi
satu kesatuan. Artinya saudara, usahakan saudara mengerti kehendak Allah. Ya, contoh lagi, kenapa kok kita usaha sial mulu? Saudara periksa baik-baik. Lebih percaya usaha saudara atau saudara lebih percaya kepada Tuhan? Praktiknya seperti itu, saudara. Jadi kalau kita meragukan kuasa Tuhan, kita meragukan firman Tuhan, itu seringkali doa kita tidak akan pernah dijawab oleh Tuhan. Walaupun kita rajin ibadah, saudara, rajin kasih persembahan, kasih perpuluhan, tapi kalau kita tidak mau melakukan perintah Tuhan, saudara sebenarnya sudah sedang tidak setuju, sedang tidak sepakat dengan firman Tuhan. Makanya usahakanlah, dikatakan, untuk mengerti, supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, jadi goalnya yang paling penting, saudara, adalah dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, mengerti kehendak Tuhan. Nah, setelah mengerti kehendak Tuhan, saudara tempatkan posisi saudara pada posisi di mana saudara bisa mengeksekusi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga maka tema dikatakan menyesuaikan diri atau adaptasi adalah bicara bagaimana kita bisa mempermuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kita yang sedikit ini, saudara. Ya, ada contoh firman Tuhan di sini, saudara. Saya tidak panjang kalau khotbah, tapi saya ingin jemaat yang terkasih, walaupun sedikit, tetapi jemaat melakukannya, itu yang paling penting. Kita banyak-banyak dengar firman Tuhan, tetapi kita boro-boro mau melakukan. Dengar firman Tuhan lupa, itu bahaya sekali. Ya, coba buka firman Tuhan dari Matius 26 ayat 36 sampai dengan 41. Buka firman Tuhan Matius 26 ayat 36 sampai dengan 41. Berkata begini, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Ini masih tentang doa juga, saudara. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Perhatiin, dia Allah tetapi dia juga manusia, saudara. Dia gentar. Ayat 38, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Nah, apa yang dilakukan oleh murid-muridnya? Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa kepadanya, ya Bapakku. Nah, perhatiin, Yesus selalu berkata kepada Tuhan itu adalah kepada Allah kita adalah Bapakku. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Ya, ini permohonannya. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Nah, setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan didapatinya mereka sedang tidur dan berkata kepada Petrus, berarti ini pesannya, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging itulah lemah, saudara. Nah, ini adalah kehidupan ketika Yesus hidup, ketika saat itu dia di Taman Getsemani, di mana saat itu sebentar lagi dia akan naik ke Kalvari. Yesus tuh mengerti betul bahwa sebentar lagi dia akan disalib dan dibunuh, saudara. Dan dia mempersiapkan dirinya dengan sungguh-sungguh. Dia berdoa sampai 3 kali. Kalau boleh Bapa, lalukan cawan ini daripadaku. Tetapi doanya yang luar biasa adalah, jangan seperti yang ku kehendaki, tetapi seperti yang kau kehendaki. Jadi saudara, Yesus berkata, Simon, tidak dapatkah kau berjaga-jaga 1 jam saja? Berjaga-jaga dan berdoa. Roh memang penurut, daging itu lemah. Makanya kita perlu berdoa, saudara. Praktek kehidupan dalam kehidupan kita sehari-hari, masuk ke kamar, berdoalah, saudara, 1 jam kira-kira, ya. Di situ dikatakan 1 jam. Berjaga-jaga di dalam doa. Jangan masuk kamar berdoa. Berdoanya baru 2 detik, tiba-tiba saudara benar-benar tidur di kasur. Berdoalah dengan penuh kesadaran, ya Bapakku, aku tidak mengerti, minta petunjukmu. Berdoa setiap hari, saudara. Karena dikatakan, usahakanlah agar engkau mengerti kehendak Allah setiap hari. Ya, hari ini baru tiap hari. Kalau saudara lihat doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami. Pada hari ini makanan kami secukupnya. Artinya tiap hari berdoa. Doa itu bukan rutinitas, saudara. Doa adalah hari yang baru, ya, kuasa yang baru, mujizat yang baru, semangat yang baru, kekuatan yang baru, hati yang baru, saudara, dan
sukacita yang baru dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu makanya kita belajar menyesuaikan diri. Apalagi dikatakan berdoalah agar engkau tidak jatuh dalam berbagai-bagai percobaan. Berjaga-jaga dan berdoalah. Berdoa itu bicara tentang biar tindakan saudara, eksekusi saudara ketika menghadapi masalah tantangan adalah melalui caranya Tuhan. Kehendak Tuhan, bicara cara Tuhan keluar dari masalah, saudara, dengan apa? Dengan kehendak Tuhan. Lihat, Tuhan Yesus berhasil menghadapi Golgota. Ketika apa? Di Getsemani, di pertandingannya, saudara, dia dikuatkan, saudara, oleh malaikat di surga. Sehingga ketika dia disiksa, ketika dia dicemooh, bahkan dia dibunuh, disalibkan, saudara, dia berhasil menembus dosa saudara dan saya, bahkan memulihkan sakit penyakit kita semua. Ini saudara kemenangan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan iblis tidak tahu. Dia pikir menang. Tetapi 3 hari kemudian Yesus bangkit. Sebab dia hidup, katanya, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu. Dia pegang hari esok, saudara. Amin. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Jadi hal yang pertama tadi apa? Perhatiin saudara baik-baik. Usahakan agar kita mengerti kehendak Allah. Yang pertama, usahakan agar kita mengerti kehendak Allah. Makanya doa itu bukan hanya sekedar doa makan pagi, siang, sore. Doa makan juga kadang-kadang ya, asal meremata langsung amin. Padahal yang paling penting adalah saudara, hubungan saudara dengan Bapa kita di surga. Kita adalah anaknya. Perhatiin contoh teladan yang Yesus kerjakan. Ketika dia tahu menghadapi masalah dan tantangan, ketika dia tahu bahwa dia harus mati, ketika dia tahu dia harus disiksa di Golgota, dia minta kekuatan dari Bapa di surga. Makanya saudara, apapun yang terjadi dalam kehidupan jemaat yang terkasih, berdoalah, berjaga-jaga. Kalau berdoa tuh saudara jangan ngantuk, jangan rutinitas. Ya, saya sering kali bilang sama jemaat, sama saudara-saudara, berdoa tuh bukan rutinitas, berdoa tuh bukan ayat hafalan, tapi berdoa tuh hubungan kita dengan Bapa di surga. Ya, berjaga-jaga. Ini Allah senang kalau anak-anaknya menghadapi masalah tantangan, minta kepada Bapa di surga kekuatan. Anak saya yang di Jerman, Clement, sering kali kalau mau ujian dia berdoa. Tiap hari saya bilang berdoa agar kamu mengalami kemenangan. Berdoalah sebab hidup kita dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan. Amin. Kekuatan kita bukan kepada diri kita sendiri. Kekuatan kita adalah dari Bapa yang kita kenal, dalam nama Yesus. Saudaraku yang terkasih, hari ini kalau saudara mengalami jalan buntu, ya, semangat mulai patah, mulai kering, saudara, ada sakit penyakit yang tidak sembuh-sembuh, tetap datang pada Tuhan. Ingat, Yesus ketika berdoa, walaupun dia mati, walaupun dia disiksa, tetapi melalui kematian, penyiksaan itu, dosa saudara dan saya ditebus di Kalvari. Kemenangan kita adalah ketika Tuhan yang pegang hidup kita. Sebab dia hidup, ada hari esok. Amin. Sebab dia hidup, ada hari esok. Dia pegang hari esok. Masa depan kita dipegang oleh Tuhan ketika kita serahkan kehendak kita kepada Tuhan. Ini yang paling penting. Jemaat yang terkasih, ya, dikatakan janganlah, doanya apa? Janganlah seperti yang ku kehendaki, tetapi seperti yang engkau kehendaki. Minggu yang lalu kita sudah diajarkan mengampuni. Sebab kalau kita berdoa tidak mengampuni, maka doa itu tidak akan dijawab Tuhan. Dan saudara, saya ingatkan sekali lagi satu hal lagi yang paling penting adalah banyak seringkali anak-anak Tuhan gagal bukan karena firman Tuhan yang kurang jelas, tetapi gagalnya ketika di otaknya atau di pikiran kita. Kita tidak mau, saya tidak mau. Tetapi saudara coba dulu praktek firman Tuhan dulu. Lakukan dulu. Saudara akan mengalami namanya kuasa Tuhan. Saudara akan mengalami namanya mujizat Tuhan. Nah, saudara akan mengalami penyertaan Tuhan ketika saudara biarkan kehendak Tuhan. Ketika saudara iakan firman Tuhan dalam kehidupan saudara. Ada banyak anak Tuhan yang gagal. Bukan gagal karena tidak mendengarkan firman. Gagal karena terlalu berpikir dan dia menolak melakukannya. Dia anggap nanti aja gampang. Padahal hari ke hari, waktu berlalu. Pengkhotbah 3 berkata, ada waktunya. Ada waktunya mendengar, ada waktunya saudara
tidak bisa lagi kita waktunya mendengar, ya. Seperti COVID kemarin, kalau sudah mau tahu, sudah di seluruh dunia orang tidak bisa ibadah secara onsite, ya, tidak bisa tatap muka, semua harus pakai masker, semua harus di rumah, semua harus tinggal di rumah. Ini artinya peringatan buat kita semua anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, agar kita mulai sungguh-sungguh pada Tuhan. Jangan main-main lagi, sungguh-sungguh. Mari ajak teman-temanmu, ajak saudara-saudaramu untuk beribadah, untuk berdoa bersama-sama. Agar apa? Agar engkau mengalami Tuhan. Tuhan bilang, kalau engkau pergi memberitakan dia, maka penyertaanku sampai kepada akhir zaman akan disertai. Amin. Demikian firman Tuhan, saya tidak perpanjang, saudara. Usahakan kita semua untuk mengerti kehendak Tuhan. Amin. Dikatakan, saya sepotong lagu-lagunya, dikatakan, sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Katakan sekali, sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Seperti lagu ini, Bapak, kami percaya, sebab engkau hidup, ada hari esok. Engkau lah yang pegang masa depan kami. Engkau lah kekuatan kami, Tuhan. Kami berdoa buat setiap jemaat, bahkan setiap orang yang menyaksikan pemberitaan firman Tuhan ini, Tuhan. Kalau engkau betul-betul percaya, taruh tanganmu di dada. Saya berdoa buat setiap saudara jemaat. Kami berdoa dalam nama Yesus. Mulai hari ini, usahakan agar engkau mengerti kehendak Tuhan. Usahakan engkau mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup saudara. Mari tanggalkan beban dan dosa. Tanggalkan pikiran-pikiran yang jauh daripada penyembahan akan Tuhan. Saudara harus sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, sehingga apa yang Tuhan janjikan akan engkau alami ketika engkau hidup di dunia ini. Berdoa buat setiap keluarga Tuhan, jemaat yang terkasih, keluarga Johan kau berkati. Shalom Tuhan, Jojo dan Michael, kau berdoa dalam nama Yesus, Tuhan berkati. Berdoa juga buat keluarga Andi, Tuhan, Desi, Lawa Tuhan, anak-anaknya Pio dan adiknya, Tuhan berkati dalam nama Yesus, Tuhan. Berdoa juga buat keluarga Simon Busri, Tuhan, dalam nama Yesus. Lawat dalam nama Yesus, agar mereka mencari Tuhan dalam nama Yesus, Tuhan. Keluarga Eksal, keluarga Pak Uto Karamoyan, berdoa juga buat Bu Amai dalam nama Yesus. Lawat Tuhan kehidupan mereka, agar mereka, Tuhan, mengusahakan hidup mereka mencari kehendak Tuhan. Dan aku berdoa, Tuhan, buat brother kami Kiki, lawat dimanapun dia berada dalam usaha pekerjaannya dalam nama Yesus, agar senantiasa mengalami Tuhan setiap hari, mengalami kasih karunia Tuhan, berusaha mencari kehendak Tuhan dalam nama Yesus. Dan akhirnya kami berdoa, Tuhan, buat setiap yang menyaksikan, kami berdoa dalam nama Yesus, kamu berkati kehidupanmu, berkati pekerjaan dan usaha mereka, Tuhan. Berkati kesehatan mereka dalam nama Yesus. Kalau rumah tangga yang sudah mulai retak renggang, jamah dalam nama Yesus, kau harus mengerti kehendak Tuhan. Ketika rumah tangga dibangun, harus sehati, harus sepakat. Artinya istri hormat pada suami, suami mengasihi istri. Aku berdoa buat anak kami juga, Tuhan, Maria, Yosi, cucu kami Marsa. Berkati Tuhan. Berdoa juga buat anak kami Kleman yang mendekati ujian percepatan di bulan November. Berkati dalam nama Yesus. Berikan kesehatan, kekuatan, kemampuan dia beradaptasi, Tuhan, di tempat yang baru. Aku berdoa juga, Tuhan, buat
anak kami Elia Tuhan, berkati dalam kuliahnya dalam nama Yesus. Sehatkan, kuatkan dia, berkati juga Tuhan istri kami dalam pekerjaan usahanya, kesehatannya, berkati dalam nama Yesus, sehingga memberkati pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terpujilah namamu Tuhan. Akhirnya bangsa negara kami Tuhan, berkati, pulihkan bangsa negara kami, pemimpin kami, berkati presiden kami, berkati pemerintahan setempat, bahkan tetangga kami, kiri kanan muka belakang, berkati. Akhirnya Tuhan, segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya milik-Mu saja. Di dalam dan demi nama Yesus, mari semua yang sudah diberkati dan mengalami Kristus katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.